Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saat ini nampaknya ada upaya serius untuk memecah hubungan Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Kita memang sudah melihat meningkatnya serangan terhadap Prabowo. Ini antara lain dilakukan dengan memanfaatkan hasil survei yang memang menunjukkan menurun tajamnya kepercayaan masyarakat terhadap sang presiden. Sebagian kalangan bahkan menyebut memang sudah saatnya presiden dimakzulkan. Terus terang saya juga beberapa kali mengkritik Prabowo, tapi saya sama sekali tak berniat mendorong pemakzulan dia. Bangsa ini kan sudah memilih presiden secara demokratis. Dan kalau ternyata kita kecewa dengan performansnya, ya jalan terbaik adalah terus mengkritik apa yang kita anggap sebagai kelemahannya. Presiden itu memang tidak sempurna, atau memang mungkin sekali melakukan kesalahan. Tapi kalau dia tidak melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan konstitusi atau melakukan pelanggaran hukum berat, yang kita harus lakukan adalah mengawalnya terus. Kita sudah memilih Prabowo sebagai presiden, maka marilah kita menerima dia sebagai presiden sampai 2029. Kita harus mendesak agar pemerintah memperbaiki kinerja, dan saya yakin pemerintah bisa melakukannya. Tapi saat ini saya melihat yang juga jadi sasaran serang bukanlah hanya presiden. Sekarang tumbuh juga serangan terhadap Gibran, bahkan dengan nada yang meracau. Ya, sebenarnya serangan terhadap Gibran sudah dilakukan sejak awal masa kepresidenan Prabowo. Anda tentu masih ingat upaya para purnawirawan ABRI yang meminta DPR mengajukan usulan pemakzulan Gibran ke Mahkamah Konstitusi. Permintaan tersebut sudah diabaikan begitu saja. Surat dari purnawirawan ABRI itu kabarnya bahkan tidak dibaca oleh banyak anggota DPR. Jadi niat memakzulkan Gibran ini bukan sesuatu yang baru. Namun kini, ketika serangan terhadap Prabowo juga menguat, para perancang gerakan untuk mengacau Indonesia itu rupanya melihat bahwa momen ini seharusnya bukan saja digunakan untuk mendelegitimasi presiden, tapi juga kembali memakzulkan Gibran. Bisa jadi ini dilakukan karena mereka tahu bahwa kalau Prabowo diturunkan, mau tidak mau Gibran akan naik jadi presiden. Itu menurut mereka tidak boleh terjadi. Jadi kemunduran pasangan Prabowo-Gibran harus jadi satu paket. Kalau presiden mundur, wakil presidennya pun harus mundur. Pokoknya harus mundur. Karena itu mereka berusaha membuat Prabowo dan kubunya merasa bahwa Gibran bukan menjadi bagian dari pemimpin negara. Serangan-serangan itu beredar terutama di media online dan media sosial. Saya beri contoh satu saja, kanal Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini memang sudah sejak lama membenci Jokowi. Kini kebenciannya dia tumpahkan ke rangkaian video yang menyerang Gibran. Dalam waktu 9 hari, dia membuat 3 video dengan judul provokatif. Memecat Gibran lagi, dan Londo Ireng, Gibran mundur atau Prabowo dimundurkan. Denny mengatakan kemunduran Gibran adalah persoalan menyelamatkan negeri. Gibran adalah dosa kolektif bangsa yang memang perlu dikoreksi, kata Denny. Denny membayangkan jika Presiden Prabowo jatuh, secara konstitusi Indonesia akan punya Presiden Gibran. Dan bagi Indonesia itu adalah malapetaka. Karena itu, kata Denny, memberhentikan Gibran adalah solusi utama bagi bangsa. Dia bahkan mengingatkan Presiden bahwa jika Prabowo tidak memundurkan Gibran, maka Gibran akan merayap diam-diam dan menikam dalam kelam gelap malam. Luar biasa kotor mimpi Denny ini. Selain Denny, ada banyak suara serupa dikumandangkan. Intinya, mereka ingin mengadu domba Prabowo dan Gibran sebelum 2029. Apakah usaha mereka akan berhasil? Saya rasa jawabannya akan sangat bergantung pada kita semua. Saya melihat saat ini, Prabowo justru menempatkan sang wakil dalam posisi yang sangat strategis. Gibran nampaknya mendapat amanah untuk berbicara langsung pada rakyat. Kunjungan Gibran ke berbagai daerah jelas dilakukan bukan sekedar atas inisiatif pribadi. Presiden Prabowo nampaknya membuat pembagian tugas. Sang presiden mengurus wilayah nasional dan internasional, sang wakil turun ke daerah. Gibran dikabarkan sudah mendatangi 100 titik kunjungan di 30 provinsi. Semua itu dilakukan Gibran dalam waktu kurang dari 2 tahun sebagai wakil presiden. Belum ada wakil presiden lain yang mencatatkan mobilitas kerja seperti ini dalam periode yang sama singkatnya. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, membandingkannya dengan gaya belusukan Jokowi semasa presiden 2 periode.
Yang dikunjungi Gibran bukan cuma pasar dan kerumunan warga. Ada kiai, ulama, tokoh masyarakat di kabupaten-kabupaten yang bahkan jarang disinggahi pejabat pusat. Beberapa titik kunjungan bahkan bukan daerah yang biasa jadi sorotan media nasional. Fernando menyebut pola lintas kelompok ini penting untuk merawat hubungan pemerintah dengan berbagai elemen bangsa. Persepsi negatif ke pemerintah Prabowo akan ikut terkelola. Kunjungan tersebut patut diapresiasi dan didukung katanya. Usia muda Gibran yang dulu sering dipersoalkan justru jadi modal untuk kerja lapangan seperti ini. Stamina untuk perjalanan lintas provinsi tanpa jeda bukan hal yang bisa dipaksakan pada semua orang. Karena itu pasangan Prabowo dan Gibran saling memperkuat dan saling melengkapi. Di berbagai daerah itu, Gibran menangkap suara masyarakat yang akan dibawanya balik ke pemerintah pusat. Dia bukan cuma melakukan seremoni foto bersama. Persoalan di daerah tersebut lebih cepat sampai ke meja presiden langsung dari orang yang mendengarnya sendiri di lapangan. Saya jadi teringat dengan program Lapor Wapres yang sempat dilontarkan Gibran di masa awal dia menjadi wakil presiden. Ketika itu dia mengajak masyarakat melaporkan masukan dan keluhan apapun pada hotline yang disiapkan kantor wakil presiden. Sebuah ajakan yang luar biasa. Namun akhirnya batal karena nampaknya banyak kementerian yang belum siap. Kini Gibran menjalankan fungsi serupa. Tapi alih-alih menunggu laporan di Jakarta, justru dia yang kini menemui masyarakat. Wajah istana yang dulu terasa jauh kini lebih sering muncul langsung di depan warga daerah. Bukan cuma soal citra, sejumlah program bantuan yang sempat tersendat administrasinya di daerah tertentu tercatat jadi lebih cepat cair setelah kunjungan berlangsung. Orang yang biasanya hanya lihat pejabat lewat televisi, sekarang bisa langsung menyampaikan keluhan. Beberapa kepala daerah mengaku terbantu, bisa menyampaikan kendala program tanpa menunggu rapat resmi berlapis-lapis di Jakarta. Media lokal di sejumlah provinsi juga rutin meliput jadwal kunjungan Gibran. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi untuk wakil presiden pada periode-periode sebelumnya. Jabatan wakil presiden di banyak negara jarang jadi sorotan utama. Gibran seperti memberi contoh tentang apa yang bisa dilakukan seorang wakil presiden. Di sebagian besar negara, wakil presiden biasanya cuma pelengkap seremonial. Gibran mengubah posisi itu jadi ruang kerja aktif. Kalau pola ini dilanjutkan sampai akhir periode, bukan tidak mungkin dia jadi standar baru bagi wakil presiden setelahnya. Serangan terhadap Prabowo dan Gibran saya yakin belum akan berhenti. Namun bila kekompakan keduanya bisa terus berlangsung secara kokoh, para penyerang saya yakin akhirnya hanya akan menggigit jari. Prabowo dan Gibran adalah dua pemimpin Indonesia saat ini. Kita harus mempertahankannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.